Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali. Terkhusus dengan admin di sini ya, sahabat. Kembali hadir di channel Zulkifli M Abbas Official, di mana channel ini akan menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi keimanan kita dari upaya permurtadan yang dilakukan oleh misionaris-misionaris. Baik, konten kali ini merupakan hasil debat tadi malam di mana Bang Zuma berhadapan dengan Ibu Uti Watimena dan Bapak Ibnu Kalam di Al Ayyubi Channel. Dan konten kali ini diberi judul Uti Watimena histeris mendengarkan jawaban-jawaban anak didiknya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan. Mantap. Oke, saya buka dulu ya berarti ya, untuk biar ini. Aki Alayubi, channelnya apa? Aki Alayubi? Aki? Ya, kayaknya Aki Alayubi channel. Ya udah saya buka aja deh. Alayubi channel. Iya, masih ingat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta dari diskusi sehat kita malam ini, yaitu tentang topik apakah Kristen menyembah patung dan Islam menyembah huruf. Topik ini sangat menarik. Timernya mau seperti apa untuk kedua belah pihak, atau berapa menit untuk ininya, waktunya 45 menit, 50 menit, atau 60 menit? Silakan. 40 aja kayaknya. 50 menit ya. Sebentar saya hitung ya. 45 menit itu dibagi per berapa menit, Pak? Apa itu bebas, aja? Bebas mengatur ya? Strateginya bebas. Jadi nanti 45 menit. Berarti 1 jam setengah ya, Bang? Iya, 1 jam setengah, 1 jam setengah selesai gitu. Nanti ya, diatur waktu, ya diatur waktu. Kalau tim lainnya mau suruh bicara, berhenti. Cluenya adalah silakan. Jadi pakai silakan. Jadi waktu berhenti, ya. Kalau nggak kata silakan, waktunya akan berjalan dan merugikan tim Anda sendiri. Oke, sekarang silakan kesepakatannya dari tim mana yang akan berjalan dulu. Ya, Pak Juma atau Pak Kalam, silakan Pak Kalam. Saya belakang. Halo? Halo. Ya. Halo. Pak Kalam silakan dulu, Pak. Pak Kalam. Belakangan saya. Belakangan ya? Ya, silakan. Pak Juma. Bu Uti, tim merah udah berjalan. Bu Uti dulu. Tim merah udah berjalan. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk langsung. Belum ya? Oh ya sudah. Begini, saya atur dulu di sini karena hujan keras, jadi saya atur dulu. Itu saya. Ya sudahlah, nggak usah repotin, udah mulai. Iya, terima kasih. Jangan dimatiin dulu itu sebentar. Waduh, udah jalan. Ya, kalau gitu terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan ini ya. Judul ini berlangsung karena ada perdebatan kemarin antara saya dengan Al Ayyubi dan pihak Muslim ya. Karena itu dikatakan, dan saya mengambil istilah ini dari Bapak Ibnu Kalam, karena Bapak Ibnu Kalam sejenak mengatakan bahwa Muslim itu menyembah huruf. Lalu saya iyakan gitu kan, karena menurut saya memang demikianlah menurut pemahaman saya. Nah, itu disebabkan karena selama ini kan Muslim mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia gitu kan. Nah, sekarang timbullah termin baru mengatakan kalau Kristen menyembah manusia itu artinya sama juga karena Muslim menyembah huruf gitu loh. Nah, yang perlu saya sampaikan kenapa pada malam hari ini adalah bahwa tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen menyembah manusia itu tidak benar gitu. Karena sesuai dengan buktinya yang sudah
sudah tercatat bahwa tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka menyembah manusia. Kami pun tidak mengatakan bahwa kami menyembah manusia. Kami adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia dan sekarang sudah kembali ke tempat asalnya, sudah kembali ke sorga. Nah, itulah faktanya yang ada gitu loh. Nah, silakan Pak Ibnu Kalam. Tambahkan, Pak. Najur. Ya, saya buka mic-nya dulu ya. Ya, sudah silakan. didengar suara saya? Ya. Sudah. Ya, masalah menyembah huruf ataupun menyembah nama itu sudah saya pelajari sejak masih remaja. Karena bukan saya yang memulai, tapi dari pihak ulama ya. Jadi ada seorang ulama yang menyampaikan, dia tidak bertanya tapi dia menyampaikan kepada saya supaya saya jangan sampai menyembah huruf atau menyembah nama. Nah, itu yang saya alami dulu, dan itu tidak, pada waktu saya disampaikan masalah itu kepada saya, nah, itu tidak diberikan jawaban. Saya saya berpikir sendiri ya. Jadi saya membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari masalah itu. Demikian pula ada dua masalah waktu itu, yaitu masalah siapa yang menyatakan Allah itu ada di dalam Ka'bah, maka dia musyrik. Tapi barang siapa yang menyatakan Allah itu tidak ada di dalam Ka'bah, maka dia kafir. Nah, itu juga tidak diberikan jawabannya kepada saya. Saya berpikir sendiri. Lagi pula pada waktu itu karena saya masih anak-anak, masih remaja, saya juga tidak terlalu tanggapi. Jadi nanti lama itu baru saya pikirkan, nanti memperdalam agama baru saya mempelajari masalah itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyembah huruf ya atau menyembah nama. Itu butuh waktu yang lama untuk pelajarinya itu ya. Ilmu yang seperti itu dirasakan, jadi bukan di otak ya. Dia ada di dalam perasaan. Jadi saya memahaminya setelah banyak belajar membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab suci, baik dari kitab-kitab sucinya orang Hindu, kitab sucinya orang Buddha, ya kitab sucinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kitab sucinya orang-orang Cina, ya, dan tentunya juga Al-Quran. Dari semua kitab suci yang saya baca itu tidak ada kebencian saya juga tidak berpihak, sekalipun saya adalah Islam, saya tidak berpihak kepada Al-Quran. Saya mempelajari semuanya, tidak dengan ada kebencian, jadi tidak ada kebencian dan tidak berpihak. Nah, jadi saya betul-betul menetralkan diri untuk mencari kebenaran. Terutama yang saya cari itu juga adalah Tuhan. Ya, siapa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Ya, saya rasa itu dulu. Ya, silakan. Oke, silakan pihak Muslim. Masih berjalan saya punya. Maaf, masih berjalan. Udah Ibu. Agak telat 2 detik waktunya. Soalnya kan delay sebentar kan. Oke, silakan pihak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ini, apakah umat Islam itu menyembah huruf? Yang perlu dipahami di sini adalah Sang Pencipta alam semesta itu tidak memiliki awal, sementara huruf itu memiliki awal. Jadi sebelum ada huruf alif, lam, ha itu, Allah itu sudah ada. Lalu bagaimana kemudian sosok manusia mengenal Sang Pencipta alam semesta? Tentu Sang Pencipta alam semesta ini datang kepada manusia melalui utusan-utusannya, memperkenalkan dirinya dengan penyebutan nama. Akulah
Allah. Di dalam konsep Islam, Tuhan disebut dengan nama Allah dan diyakini sebagai esensi maha tinggi yang nyata sebagai esensi yang esa, pencipta yang maha kuat, yang maha tahu, yang maha abadi, penentu takdir dan juga hakim bagi semesta alam. Jadi secara etimologis kata Allah ya didefinisi dari kata ilah yang berarti menyembah. Ya. Kata Allah ini juga dapat didefinisi dari kata alih yang berarti ketenangan, kekhawatiran, rasa cinta yang mendalam. Kemudian ketiga makna dari kata alih yang saya maksud itu mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan kepada esensi sang pencipta alam semesta yang saya katakan tadi. Jadi mengenal kata Allah atau mengenal Tuhan, sumber yang digunakan kemudian oleh umat Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Jadi kata Tuhan ini berasal dari kata ilahun yang terdiri atas 3 huruf hamzah, lam dan ha sebagai pecahan dari kata laha, yalihu, kemudian laihat yang berarti sang pencipta yang maha pelindung, maha perkasa. Jadi ilahun itu jamaknya adalah alihatun. Bentuk kata kerjanya adalah alaha yang artinya sama dengan abada, yaitu mengabdi. Maka dengan demikian di dalam ajaran agama Islam, ilahun artinya sama dengan ma'budun yang diabdi atau yang disembah. Lawan dari kata abdun yang mengabdi atau hamba atau budak. Nah, jadi dengan demikian ya, penjelasan yang singkat ini yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian menjelaskan bahwa yang kami sembah itu adalah sang pencipta yang memiliki nama, di mana dirinya adalah esensi satu-satunya yang telah memperkenalkan diri kepada para utusannya untuk kemudian diajarkan bagaimana kemudian manusia selaku ciptaan itu mengenal sang pencipta alam semesta. Di dalam ajaran agama Islam disebutlah Allah, di dalam ajaran Kristen disebutlah Bapa, di dalam ajaran Yudaism mereka sebut dengan Hasem. Dan itulah yang saya katakan bahwa umat Islam itu tidak menyembah huruf. Demikian sementara, silakan. Silakan pihak Kristen. Oh, masih sendiri ya? Ya, kalau boleh saya katakan, apa yang dikatakan oleh Bapak Zuma ini hanyalah sebetulnya mengimani, ya kan? Kita kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan ya Bapak, ya Allah adalah Tuhan dengan segala sudut pandang etimologi dan semua, ya sama juga dengan kami Pak. Ya, kami juga menyebut Elohim itu adalah ilah, tetapi dalam wujudnya, tetapi dalam ilah bukannya satu ya, ilah maksudnya itu unification gitu loh. Ilah-ilah yang merujuk kepada satu nama, yaitu YHWH, ya kan? Lalu tetapi nama YHWH itu tercatat juga di dalam kitab kami, dia bermakna Tuhan gitu kan, bermakna penguasa jagat raya ini. Nah, kalau untuk bicara seperti itu memang kita akan sama-sama mengaku bahwa dua-duanya Tuhan gitu kan. Nah, tetapi di dalam kitab kami jelas dikatakan bahwa Elohim itu lalu disebut Ehad, itu Tuhan kami itu Esa, Tuhan kami juga Esa, tetapi Esa yang tidak sama dengan yang digadang-gadangkan oleh Esanya pihak Pak Zulkifli, ya kan? Esa kami itu memang dari awal memang sudah Tritunggal disebut, memang sudah Tritunggal, karena sejak awal di dalam Kejadian 3 itu sudah dikatakan Elohim menyebut dirinya kita, dia bicara kepada diri pribadinya sendiri, kita menyebut dirinya kita gitu kan. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Lalu di dalam Kejadian itu nanti mereka akan mengetahui siapa kita gitu kan. Waktu Adam dan Hawa memakan itu kan, memakan buah pohon pengetahuan itu kita. Jadi ada kata kita itu 3 kali, bahkan 3 kali disebut ketika Elohim itu mengadakan sidang ilahi gitu loh. Maksudnya mengadakan ya sidang ilahi kita, dia menyebut dirinya kita. Jadi jelas memang Tuhan kami sejak awal dia adalah Tuhan yang ehad. Ehad dalam arti unification. Tidak ada catatan ehad yang berkata tauhid gitu kan. Karena tauhid sendiri di kitab kalian, di kitab Pak Zuma juga nggak ada itu kata tauhid, gitu. Yang dipakai juga akhirnya ehad atau ahad. Ahad itu juga kan diambil dari tempat kami. Sedangkan ehad di tempat kami itu jelas membuktikan bahwa itu ehad yang esa yang unification.
Nah, jadi terjadi kesalahpahaman juga di kitabnya di sebelah pihaknya Bapak gitu, Pak Juma. Karena ehadnya Pak Juma itu sama seperti kami, ehadnya unification, bukan ehad yang satu tunggal gitu loh. Sedangkan di sana menggadang-gadangkan bahwa Tuhannya tunggal gitu. Dan sedangkan Tuhannya sendiri ketika tunggal dia menyebut dirinya kami, gitu kan? Ini yang menjadi kerancuan yang susah sekali sampai sekarang nggak bisa diketemukan titik terangnya gitu. Nah, itu saja yang saya kasih tahu. Jadi ketika Tuhan Pak Juma, pihak Pak Juma mengatakan kami menyembah manusia, oh tidak bisa. Karena apa? Karena yang dibilang manusia itu jelas dia adalah Tuhan. Sejak awal sudah dikasih tahu bahwa dia akan datang menjadi manusia. Ini kenapa suaranya seperti ini ya? Tolong di itu dong suara saya. Ya, silakan Pak Ibnu. Kalau maaf ya, silakan. Ya. Giliran saya. Jadi gini Pak. Maaf Pak moderator, ketika saya berdua, lalu Pak Juma sendiri, ini waktunya nggak bisa seperti ini Pak. Karena Pak Juma sendiri waktunya tidak akan sama, tidak bisa sama. Kalau berdua ya harus sama-sama 45, tetapi kalau Pak Juma sendiri ya pasti akan banyak kami memakai Pak, gitu loh. Ya Pak. Oke, Aki Alayubi bisa ikut turun Pak Aki Alayubi? Iya, nggak bisa. Kalau kami sendiri nggak bisa. Ini pasti sebentar lagi kami habis, Pak Juma punya banyak waktu, gitu loh. Nggak bisa seperti ini. Atau begini saja Ibu Uti, nanti Ibu. Kalau saya itu Ibu tidak Uti terlalu kasih banyak tambahan butuh waktu. Terus terang kalau saya tidak terlalu banyak butuh waktu. Ya. Iya, tapi tetap Ibu dua Uti lawan dua. nanti Ini dikasih supaya tambahan adil. waktu. Moderator, mohon maaf. Ya. Saya kira Iya, Bang. kaitannya dengan waktu ini kan kalau dua itu justru bobotnya luar biasa karena dua kepala yang akan menjelaskan tentang siapa Yesus kan gitu. Sementara Betul. saya hanya seorang diri, artinya kalau misalnya Ibu Uti dan juga Pak Ibnu Kalam itu menggunakan waktu ngomong 5 menit, saya pun akan ngomong 5 menit biar setara supaya sama-sama selesai gitu. Oh ya sudah. Ya. Oke ya. Oke, silakan Pak Ibnu Kalam. Silakan. Ya, saya juga tidak terlalu mempersoalkan masalah waktu karena saya termasuk orang yang tidak terlalu pintar bicara ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Ustaz Suma, ya Ustaz Suma, pertanyaan sehingga nanti pembicaraan ini bisa berjalan dengan ada titik yang kita akan capai, yaitu pada waktu Anda, ini pertanyaannya nanti dijawab di sesi sewaktu Anda berbicara. Pada waktu Anda beribadah atau salat, itu saya sering mendapatkan pelajaran dari beberapa tokoh agama. Jadi saya yang ditanyakan kepada saya, diberikan pertanyaan ya. Pada waktu Anda itu beribadah atau khususnya pada salat itu apa yang Anda bayangkan itu? Ya. Karena dari beberapa pendapat ulama ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Nah, itu satu. Jadi apa konsentrasi pikiran Anda itu apa? Bagaimana? Yang kedua, ini ada kaitannya nanti, apakah Al-Quran kalamullah gairu makhluk? Apakah itu yang Anda ikuti atau apakah Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk? Ya, saya rasa itu saja yang ingin saya jelaskan. Ya, silakan. Nah, pakai waktu silakan. Sebentar. Pakai waktu silakan Pak Ibnu ya, kalau mindahin ya. Oke, silakan. Silakan Bang Juma. Oh, saya ya? Oke, baik. Ya, Pak Ustaz Suma. Baik. Apa Di dalam konsentrasi Anda? Bagaimana waktu Anda salat itu, bagaimana Anda berkonsentrasi? Baik. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu Pak, dikatakan bahwa Sang Pencipta alam semesta itu bukan makhluk dan dia tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa dibayangkan setara dengan apapun. Dalam arti kata bahwa apakah umat Islam ketika beribadah membayangkan sosok
Nah, kalau kita berbicara mengenai sosok, berarti kita berbicara mengenai hal yang baru. Berbicara mengenai hal yang baru, berarti kita berbicara mengenai makhluk. Nah, apakah sang pencipta alam semesta itu makhluk? Tentu bukan. Lalu apa yang dibayangkan ketika kita beribadah? Nah, inilah indahnya di dalam berislam. Ketika umat Islam itu beribadah, mengumandangkan takbir, misalnya dalam sholat, maka yang muncul pada saat itu adalah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi ketika engkau tidak melihatnya, maka percaya dan imani bahwa dia sungguh melihatmu. Artinya ketika umat Islam itu beribadah kepada sang pencipta alam semesta, dia akan mendudukkan dirinya sebagai hamba. Menghambakan dirinya kepada sang pencipta. Tidak mesti dibayangkan sosok. Yang penting dia sadar bahwa dia adalah ciptaan sang pemilik alam semesta ini. Itu yang dikatakan dengan khusyuk dalam beribadah. Jadi bukan membayangkan lapas Allah, bukan. Tetapi menyadari bahwa apa yang dilakukan saat itu sejak dia mengumandangkan takbir, itu adalah prosesi dalam penyembahan, pengakuan dirinya sebagai makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan sang pencipta alam semesta. Lalu kalau misalnya Anda mengatakan, loh apa yang dibayangkan berarti angan-angan kosong. Kesadaran bahwa dia lagi menghadap sang pemilik alam semesta ini. Dia yang maha melihat. Dia melihat bahwa umat Islam itu sedang menghambakan dirinya kepada sang penciptanya. Nah, tidak membayangkan makhluk, tidak membayangkan neraka, tidak membayangkan surga. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah Al-Quran itu gairu makhluk? Ya. Apakah Al-Quran itu makhluk atau dia bukan makhluk? Jadi Al-Quran secara kitab yang Anda pegang, yang terdiri dari kertas, yang terdiri dari tinta, yang kemudian disebut dengan buku atau kitab, itu adalah makhluk. Karena buku itu adalah ciptaan. Karena tinta itu adalah ciptaan. Tetapi kandungan kalam yang ada di dalamnya, itu bukan makhluk, tetapi itu adalah al-kalam. Itu adalah kalamullah. Itu adalah sifat, itu adalah kehendak Allah. Seperti misalnya, ketika saya pingin makan nasi, apakah keinginan makan nasi itu adalah di luar daripada diri saya? Tentu tidak. Itu adalah kehendak yang melekat pada diri saya. Bahwa saya selaku manusia memiliki sifat ingin makan. Dan itu melekat pada diri saya. Bukan cuma hari ini. Hari ini saya pingin makan. Besok saya nggak makan-makan lagi. Lusa baru makan lagi. Itu tidak seperti itu. Tetapi ada sisi di mana sifat saya itu adalah pingin makan. Pingin makan itulah yang merupakan diri saya, kehendak saya. Dan itu adalah bagian daripada saya. Nah, kalamullah yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, itu adalah al-kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah. Kehendak Allah. Demikian. Nah, kembali saya ingin... belum saya. Ini saya menjawab pertanyaan Bapak. Sekarang giliran saya bertanya. Oh iya. Boleh Pak ya? Silakan. Pertanyaan yang sama. Apapun agama Anda, ketika Anda beribadah, apa yang Anda bayangkan? Silakan. Bagus. Iya. Ya Ibu Uti, saya harap saya dulu berdua, nanti Ibu Uti belakangan. Silakan. Ya, mendengarkan saja. Ya. Dari penjelasan Pak Ustaz, saya mau tanya dulu, apakah pernah bertarekat? Islam itu adalah tarekat, Pak, jalan. Tidak yang biasa disebut orang misalnya tarekat. Oh saya iya. tidak Kalau begitu saya berikan penjelasan begini. Silakan. Dari beberapa tarekat itu, misalnya di tarekat Naksabandia itu, yang dibayangkan itu pada awal-awal belajar orang adalah guru. Gurunya yang dibayangkan. Itulah sebabnya orang-orang tarekat Naksabandia itu dikafirkan oleh kelompok Muhammadiyah. Saya lupa bukunya itu. Pernah saya membeli bukunya itu, tapi pengarangnya saya lupa namanya, tapi nama daripada buku itu masih saya ingat. Yaitu Pembelaan Tarekat Naksabandia. Kenapa dia perlu membuat buku? Karena dikafirkan oleh kelompok Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi kalau di Tarekat Naksabandia itu, pada langkah pertama, misalnya dalam beribadah, khususnya pada salat, yang dibayangkan itu adalah wajah guru. Karena pada waktu kita salat harus ada sesuatu yang kita ingat.
sementara kalau dari penjelasannya tadi Pak Ustaz itu kesadaran. Maka kalau kesadaran itu yang ada pikirkan, maka saya menyatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah kesadaran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau dari tarekat yang lain lagi, misalnya Tarekatul Muhammadiyah, yang dianjurkan itu dibayangkan adalah Ka'bah. Barang siapa yang tidak menghadirkan Ka'bah di hadapannya pada waktu dia salat, maka dia tidak sah salatnya. Itu pendapat tarekat Tarekatul Hawalatiyah. Sedangkan pada umumnya orang-orang yang mempelajari agama, yaitu yang menyatakan bahwa berkonsentrasi, maka pada waktu dia salat adalah kekosongan, artinya konsentrasi, maka Tuhannya adalah konsentrasi. Kalau melihat dari jawaban Pak Suma tadi, menjawab bahwa dia sadar pada waktu salat misalnya, maka saya untuk sementara ini menyatakan bahwa Tuhannya adalah Tuhannya adalah kesadaran. Kemudian ya masih ada terkait yang kedua, al-kalam. Beliau menyatakan sifat. Ini kalau atau sama dengan kehendak, ya. Maka saya menyatakan kacau ilmunya ini Pak Ustaz. Karena seharusnya ini dalilnya orang Kristen. Kalau kalam itu ada di dalam diri Tuhan, maka itu adalah dalilnya Trinity, bukan dalilnya Tauhid, bukan dalilnya Tauhid. Karena Tauhid di sini kalau di dalam Islam itu berbeda-beda pendapatnya dari 3 ulama besar, ya, yaitu Asy'ari, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Mu'tazilah, ya. Jadi sepertinya ada kekacauan berpikir di pihak Pak Suma. Itu saya dulu. Saya jawab apa tadi pertanyaannya, Pak? Kalau Anda ibadah kepada Tuhan Anda, apa yang Anda bayangkan? Oh Sesuai ya, dengan ya, pertanyaan Anda. bagus. Ya, apa yang saya bayangkan pada waktu saya ibadah, nah itulah ilmu yang untuk sementara ini harus saya ajarkan kepada orang itu harus berhadapan-hadapan dengan saya, Pak. Artinya harus dia terima ilmu itu berdasarkan ijab kabul. Tidak boleh Bapak saya sampaikan ajarkan aja di sini, Pak, karena ini kan kita lagi berdebat. Maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Oh. Nah, itu ilmu karena ya menyangkut Tuhan, ya yang Ya. pemahaman Boleh tentang saya? Tuhan. Ya, silakan. Jadi Ya, saya kesimpulan lanjutkan saya sedikit. begini, untuk Pak Cuma, karena pendapatnya tadi kesadaran pada waktu beliau salat, maka saya kembali lagi menyatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan kesadaran. Nah, itu sekian, Pak. Ya, saya mau tambahkan sedikit lagi. Jadi kesimpulannya dari Bapak Ibnu Kalam tadi, yang dimaksud Tuhan oleh Pak Juma adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu hanyalah pola pikir, ya, pola pikir yang menyadari gitu, tetapi tanpa pembuktian. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus memikirkan Ka'bah, gitu kan? Itu juga adalah makhluk yang tidak hidup. Lalu di situ juga ada konsentrasi. Menghadirkan Ka'bah di depannya pada waktu salat. Ya, menghadirkan Ka'bah dan konsentrasi. Jadi jelas tiga-tiganya ini jelas tertulis terangkum di dalam Alkitab bahwa Pak Juma, bukan kamu Alkitab, ajaran tarekat. Iya, tetapi di dalam Alkitab kami juga mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal gitu loh. Jadi semua tidak kenal. Jadi sosok Tuhannya itu tidak nyata, tidak real. Sedangkan di kami dikatakan bahwa tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas Tuhan kami itu real, Tuhan kami itu nyata. Ketika kami berdoa, kami tahu kepada siapa kami berdoa, karena dia pernah hadir, karena dia pernah ada, karena dia pernah berkarya, karena dia pernah menyatakan diri, dan karena dia menunjukkan ketuhanannya gitu loh.
Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Juma. Pak Juma, ketika Bapak berdoa, ya ketika Bapak mengatakan Tuhan itu begini, 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 saya minta satu aja tanda di mana Tuhan Bapak itu sama seperti Tuhan kami, yang berkarya, yang menyatakan diri, yang bermujizat, dan yang pernah ada gitu loh. Jadi ya, jadi kami tidak, jadi itu artinya Bapak menyembah apa yang tidak, Bapak menyembah apa yang Bapak kenal gitu loh, karena pernah ada sosok itu gitu loh. Ya, silakan. Iya, dia tidak mengenal Tuhannya. Ya, dia tidak Sudah, mengenal Pak, apa silakan yang itu, Pak. Ya, jadi pertama Pak Ibnu Kalam tidak mau menyampaikan sosok mana yang dia bayangkan Ya, ketika betul, dia betul, Pak. beribadah. Betul. Oke, ya itu satu poin yang negatif buat Bapak. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu Uti, ya seakan-akan bahwa Allah yang kami sembah itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh yang bertanduk 7 dan bermata 7, dan juga sama dengan merpati. Ibu harus akui itu bahwa sembahan kita itu berbeda. Dan saya tidak akan pernah mau menyamakan sembahan saya dengan sembahannya Kristen. Nah, Ibu juga harus bisa membedakan antara perjanjian lama dengan kitab Torah, perjanjian baru dengan Injil. Ibu harus bedakan itu. Jadi ibu jangan selalu mengatakan Tuhan kita sama, Tuhan kita sama. Tuhan kita tidak pernah sama. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwa Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang Ibu Uti sembah, dan Ibu tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah, karena esensi Tuhan kita itu berbeda. Lain cerita kalau Ibu berkata tentang Tuhan yang mengutus para nabi, karena itulah Tuhan kami, gitu loh. Nah, kemudian ini pertanyaan buat Ibu Uti, tolong nanti dijawab sebelum saya menjelaskan. Kalau Ibu menyembah, siapa yang Anda bayangkan? Bapak kah, roh-roh itu, atau Yesus kah yang manusia itu, atau Roh Kudus yang merpati, burung merpati itu? Itu tolong nanti Ibu jawab. Kemudian kaitannya dengan Islam. Di dalam beribadah, seperti yang saya terangkan kepada Anda, ibadah umat Islam itu pertama kali yang Bapak harus tahu. Di dalam proses penyembahan itu ada yang dikatakan khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah memahami makna setiap bacaan dan menjiwai setiap gerakannya. Karena sholat atau berdoa bukan hanya sekedar menghafalkan dan melafazkan bacaannya, bukan sekedar menggerakkan tubuh, tapi doa atau sholat itu membutuhkan jiwa dan hati untuk mencapai kekhususan. Dikatakan di dalam hadis Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat. Maka beliau berkata, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Karena itulah kemudian di dalam prosesi penyembahan itu ada yang dikatakan khusyuk. Khusyuk itu adalah merasa bahwa dirinya sedang menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta yang tidak terlihat oleh makhluk, tetapi melihat makhluk. Kemudian di dalam berdoa, umat Islam bisa mencapai kekhususan di dalam berdoa apabila orang tersebut mampu merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan jiwanya, sehingga pikirannya terpenuhi oleh kebesaran Allah, oleh keesaan Allah, oleh keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Sadar bahwa Sang Pencipta alam semesta begitu pemurah, begitu pengasih, begitu penyayang, dan juga sikapnya yang selalu menunjukkan kesopanan di hadapan Allah. Ya, makanya kami di dalam beribadah, kami harus membersihkan jasad kami. Kami harus berwudu, kami harus bersih dari segala najis. Masuk di dalam rumah ibadah kami itu tidak menggunakan alas kaki, tidak dengan keadaan junub, tetapi kami membersihkan betul-betul jasmani dan rohani kami. Kenapa? Karena kami ingin menghadap kepada Sang Pencipta alam yang maha suci, lagi maha tinggi. Nah, jadi dalam prosesi penyembahan ini, kami umat Islam seolah-olah itu berdialog dengan Sang Pencipta alam semesta. Ketika kami mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kami sedang menyatakan nama Sang Pencipta alam semesta yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kami lagi berdialog dengan Dia.
Meskipun kami tidak melihat wujudnya. Karena kami sebagai makhluk ciptaan tidak akan mungkin mampu melihat dan memanifestasikan Sang Pencipta alam semesta. Karena Dia adalah yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha segala-galanya. Dan Tuhan kami itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apapun yang terbersih di dalam hati manusia. Itulah Allah. Itulah Sang Pencipta alam semesta. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 109, dikatakan bahwa dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Sehingga secara otomatis jika hati dan jiwa kita telah khusyuk, maka anggota badan, lisan kita pun khusyuk di dalam melaksanakan sholat atau ibadah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, fokus di dalam beribadah. Jadi ada beberapa hal yang dimaknai di dalam khusyuk dalam beribadah di dalam Islam. Ya, namun yang perlu dipahami di sini, jika tilik dari lagi ternyata sangat jauh berbeda, maksudnya pada saat kita dalam tempat yang ramai, kemudian kita menginginkan fokus menyembah kepada Allah, maka bacaan-bacaan yang kita hafal itulah yang membantu kita untuk khusyuk. Jadi beda ketika kita bernyanyi dengan lagu biasa, dengan kita lagi melantungkan di dalam hati atau dengan lisan kalimat-kalimat Allah itu. Jadi khusyuk ini berarti fokus menuju Sang Pencipta alam semesta hingga merasakan ketentraman lahir dan batin dimanapun berada. Ya, dimanapun berada. Ini artinya bahwa pada saat kami umat Islam menyatakan diri untuk menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta, maka yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, tentu mendengar, melihat, dan mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Itulah penyembahan. Bukan yang dikatakan menyembah yang benar itu mendudukkan patung, mengambil rupa manusia, mengambil rupa burung, mengambil rupa roh-roh, kemudian dibayangkan bahwa itulah Sang Pencipta. Tidak seperti itu. Karena kitab-kitab sebelumnya yang diajarkan oleh para nabi pun, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya. Engkau diberi melihat untuk, ya, dikatakan di dalam kitab Bani Israel, ya, kitab Torah, itu jelas dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Karena itulah kemudian, apakah Tuhan itu berupa sosok? Seperti roh-roh, bertanduk 7 dan bermata 7. Kemudian berupa manusia, berupa burung merpati. Apakah Tuhan seperti itu? Tentu tidak. Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Karena Dia dimensi yang berbeda dengan makhluknya. Dia adalah Sang Pencipta. Demikian, mohon dijawab pertanyaan saya. Ketika Anda beribadah, siapa yang Anda bayangkan di dalam ibadah Anda? Layaknya Anda menginginkan saya menjawab untuk menentukan satu oknum dalam ibadah, yang saya bayangkan ini adalah sosok ini, saya pun bertanya kepada Anda berdua, siapa sosok yang Anda bayangkan ketika Anda beribadah? Silakan. Ya, siapa yang menjawab dulu? Ibu Uti atau saya? Halo. Silakan Pak, waktu sudah berjalan. Pak Kalam. Saya. Ya, dari penjelasan Bapak Suma yang panjang itu, Anda ditantang oleh 3 ulama, ya, yaitu ulama dari Tarekat Naqsabandiyah, ulama dari Tarekat Muhammadiyah, dan Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah, ketiga ulama ini, kalau Tarekat Naqsabandiyah, nama gurunya itu Bahauddin Naqsabandi. Itu orang hebat juga itu. Kemudian ya Ibnu Taimiyah. Ketiga ulama ini menyatakan, dari penjelasan Bapak itu menyatakan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan ideologi. Tuhan berdasarkan penjelasan. Itu penjelasan Bapak itu bisa berbeda dengan penjelasannya orang lain. Ada juga yang menjelaskan seperti itu, tetapi pada poin-poin tertentu itu berbeda. Sehingga Ibnu Taimiyah dan Bahauddin Naqsabandi maupun Muhammadiyah itu menyatakan Anda itu
Tuhan Anda itu adalah Tuhan ideologi. Ya. Ya, Sekalipun boleh saya? penjelasan Anda itu panjang lebar, ya. Sekalipun penjelasan Anda itu panjang lebar, tetap Ya. dituduhkan bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan ideologi, Tuhan berdasarkan pikiran. Ya. 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 Ya, boleh saya lanjut? Ya, saya menambahkan pendapat dari Pak Ibnu Kalam karena betul apa yang Pak Juma katakan itu memang hanyalah mengimani, menyadari kehadiran Allah, tetapi kehadiran Tuhan, tetapi tidak bisa menjawab ya. Saya tadi menjawab Pak Juma, mana buktinya ya? Kalau kita hanya mengimani seperti ini, Pak, memang tidak apa-apa, tidak masalah dan tidak ada yang marah dan kami pun menghargai iman orang lain gitu loh. Karena itu ranah imannya mereka, tetapi tidak bisa dibawa ke dalam ruang dialog seperti ini gitu. Karena untuk dialog seperti ini semua perlu pembuktian, semua perlu penjabaran, semua perlu data-data dan detail-detail yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa ideologi kita, untuk menunjukkan bahwa iman kita itu tidak salah gitu loh. Ya, karena yang Pak Juma katakan itu ya memang hanya jelas, tepat dan benar Pak Juma sendiri mengatakan bahwa ini hanya soal imani gitu. Hanya soal kepercayaan. Dan betul kata Pak Kalam itu hanyalah soal ideologi. Lalu Pak Juma menanyakan kepada kami, ketika kami berdoa, siapa yang kami sembah? Oh, tentu saja kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiga nama itu kami sebut dan kami mengarahkan pikiran kami ke sana, kepada satu Tuhan itu. Satu Tuhan yang punya pribadi, yang pernah datang ke dunia menjadi anak Allah gitu. Satu Tuhan yang adalah Roh Kudus yang menerangi pikiran kami, yang memberikan pengertian kepada kami, dan satu Tuhan gitu loh. Allah yang Esa itu, Allah Esa yang Tritunggal itu, kami tahu sekali kepada siapa kami menyembah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Lalu ketika Pak Juma mengatakan bahwa di dalam ayatnya ya, Tuhan bukan berbentuk manusia, ya kan? Engkau akan diberi melihat, lalu akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain yang serupa denganku. Itu kan cuma comot ayat. Ya, ayat yang Bapak pakai untuk mendukung ini sama sekali bukan berpengertian bahwa Tuhan kami itu bukanlah Allah yang Esa. Ya, bukanlah Allah yang Tritunggal. Oh maaf Pak, dari awal sudah dikasih tahu memang Tuhan kami seperti itulah adanya. Karena yang Bapak comot itu maksudnya adalah tidak ada yang sama seperti dia, yang Allah yang datang ke dunia, Allah yang penebus dan juru selamat. Itu tidak bisa Bapak pungkiri, ya, karena penebus di situ juga sudah dikasih tahu di dalam Yesaya 43, aku akan memberikan manusia menjadi sebagai ganti nyawamu. Sudah dikasih tahu, dan konsep orang-orang Yahudi itu mereka mengenal apa itu anak Allah. Ya, mereka mengenal apa itu anak Allah, mereka mengenal Allah Bapa gitu loh. Ya, memang itulah konsep ketuhanan yang dari awal itu ada. Lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak bukanlah Tuhan kami. Oh, betul sekali. Itulah yang saya harapkan, pernyataan yang saya harap keluar dari mulut Pak Juma. Karena selama ini kalian mengklaim bahwa Allah itu adalah Elohim. Tetapi maaf, Pak Juma dengan jelas mengatakan bahwa Elohim bukanlah Allah gitu ya. Karena memang betul berbeda sekali. Beda bagai bumi dengan langit. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Tuhannya Pak Juma itulah yang mengutus para nabi. Tetapi maaf Pak, Alkitab kami mengatakan bahwa nabi-nabi Israel itu mereka menyembah Tuhan, ya. Tolong ini kenapa berisik ya? Nabi-nabi Israel itu bukan menyembah Tuhannya Bapak gitu loh. Memang tercatat ada di dalam Alkitab, tetapi kitab yang jelasnya, kitabnya sendiri, kitabnya orang Israel itu tidak menyembah apa itu yang tidak menyembah Allah gitu loh. Ini kan ada kerancuan gitu loh. Ya, Musa itu dia tidak menyembah Tuhan, ya, menyembah Allah yang datang di tahun 600. Musa menyembah Allah yang dia tulis sendiri ya di dalam kitab Kejadian. Musa lah yang menulis. Pada mulanya adalah Musa yang menulis ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang disembah oleh Musa. Dia menulisnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada 3 sudah. Sejak awal titik pertama sudah dikatakan. Allah, roh Allah dan firman. Sudah ada 3 dia katakan. Dan kata Roh Kudus juga ada ditulis di dalam perjanjian lama ini. Orang-orang di perjanjian lama mengenal apa itu Roh Kudus.
Walaupun kebanyakan Roh Kudus itu disebut dengan nafas Allah di dalam kitab Perjanjian Lama gitu loh. Jelas. Jadi yang Bapak bilang bahwa Allah itu mengutus nabi-nabi Israel, oh bukan Pak. Hanya ada, nama-nama itu ada, tetapi jelas di dalam kitab Bapak sendiri. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Ada di dalam kitab Bapak mengatakan begitu. Ya, di sini ya. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nah, di dalam Quran Bapak kata Tuhan mereka tuh banyak, Pak. Jelas, Allah tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Elohim. Sama sekali tidak pernah, Pak. Ya, tidak pernah. Kata Tuhan mereka saya temukan ada beberapa di dalam kitab Bapak yang mengatakan bahwa dia bukanlah Tuhan ya. Tuhan orang Yahudi, bukan Pak. Dia mengatakan dia bukanlah orang ya, Tuhan Yahudi gitu loh. Ya, silakan Pak. Silakan. Oh, Silakan Bang Juma. Ya, silakan. Baik. Jadi gini Bu Uti, kalau Ibu mengatakan Tuhan Anda itu adalah Elohim yang disembah oleh Nabi Musa dan para nabi, berarti Yudaism sekarang menyembah Yesus karena Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Faktanya mereka yang lebih tahu tentang kitab Tanakh itu tidak mereka menyembah Yesus, tidak menyembah manusia, karena tidak sedikit pun di dalam kitab mereka ada sinyal bahwa Tuhan mereka itu bakal menjadi sosok makhluk. Nah, kaitannya dengan sembahan kami. Allah yang kami sembah itu wujud. Apa artinya? Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada. Jadi Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah esensi yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Di dalam Al-Quran diterangkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan seterusnya di ayat ini dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba. Jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian ada lagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang lainnya, yaitu perlu kita kaji. Apakah Allah ini sama? Ya. Atau Allah ini beda? Nah, bagaimana kemudian esensi sang pencipta alam semesta datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengatakan kepada Rasulullah, dialah Tuhan satu-satunya yang telah mengutus para nabi, yang memberikan kitab Torah, yang mewahyukan kitab Zabur atau Mazmur, yang mewahyukan kitab Injil. Nah, itulah esensi yang disembah oleh umat Islam, yang mewahyukan kitab-kitab sebelumnya, yang mengutus para nabi-nabi sebelumnya. Itulah yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan independen yang berdiri sendiri, yang mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Isa adalah bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah aku. Sembahan kami tidak mengatakan itu. Tetapi dia datang memperkenalkan diri. Akulah yang telah berfirman kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Akulah yang telah mewahyukan kitab ini dan kitab itu sebelummu. Nah, itu makanya kami menyembahnya. Tetapi kami menyembahnya tidak begitu saja menyembahnya. Kami mengkaji kitab kami mentelaah kitab kami mengkaji secara sejarah kitab kami. Untuk itulah kemudian kitab kami muncul dengan makhraj hurufnya, muncul dengan original teksnya, untuk kemudian meyakinkan kami bahwa sembahan kami itu adalah sembahan yang benar. Nah, lalu kemudian ketika Anda tadi menerangkan, Tuhan kami adalah Esa. Dialah yang kami sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang saya pertanyakan adalah yang mana yang Anda bayangkan ketika Anda beribadah? Bapa di dalam Wahyu 5 ayat 6 dikatakan berbentuk roh-roh, bertanduk 7 dan bermata 7. Anak jelas, anak Maria. Dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan, mengimani bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Lalu kemudian di dalam Ibrani 13 ayat 8, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebutnya. Di situ dikatakan Yesus dari dulu, sekarang maupun yang akan datang tetaplah sama untuk selama-lamanya.
Dia datang sebagai manusia, selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak mengimani dia sebagai manusia, maka Anda disebut penyesat sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Ibu selalu mengatakan kepada saya, Zulkifli suka comot-comot ayat. Siapkan waktu Anda 10 jam, saya akan bacakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada pengakuan Allah atau Elohim akan menjelma menjadi manusia. Adapun Yesaya 9 ayat 6, telah lahir di kota Daud. Ya. Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Itu menurut yang sang pemilik kitab bukan Yesus. Tetapi adalah Raja Ahaz atau Hezekia yang hidup pada masa itu. Itu adalah kisah, bukan nubuatan. Jadi kembali kepada pertanyaan saya. Sosok mana yang Anda bayangkan ketika Anda beribadah, ketika Anda berdoa? Apakah cuma satu atau 3 sosok? Ada yang berbentuk roh-roh, ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk merpati. Yang mana Anda bayangkan ketika Anda beribadah? Kalau Pak Ibnu Kalam kan tadi sudah nangis tuh. Gak bisa dia torangkan Tuhannya di sini. Gak bisa. Karena Tuhannya itu entah dia berbentuk naga kah? Atau berbentuk kotak segitiga kah? Atau adalah sepatu yang kemudian dikasih parfum atau apa? Entah. Saya sudah menjelaskan. Tuhan kami itu ada. Dia tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. Tuhan kami itu ada. Bukan berarti ketika kami tidak mampu memunculkan dia wujudnya di dalam ibadah kami berarti dia tidak ada. Tidak, Tuhan kami tidak seperti itu. Alam semesta ini, bumi ini bagi Tuhan hanya sebutir debu di antara debu yang ada di atas muka bumi. Jadi kecil. Di dalam kitab Raja-Raja dikatakan, benarkah Allah akan turun bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang melimuti langit sekalipun tidak akan mampu memuat Allah. Itulah Tuhan kami. Bagaimana mungkin kami bisa membayangkan yang begitu dahsyat dan begitu besar, yang maha kuasa. Yang pada intinya, di dalam ajaran agama Islam, ibadah tauhid itu adalah, ada yang dikatakan uluhiyah, ubudiyah dan seterusnya. Itu adalah ibadah penyembahan kami di dalam menyatakan diri kami sebagai hamba ciptaan Allah. Ya. Karena Allah kami itu maha besar. Dia itu tidak terlihat tetapi dia ada. Dia nyata dengan adanya alam semesta ini. Karena alam semesta ini ada, tentu ada penciptanya. Meskipun penciptanya itu tidak datang menyatakan diri, akulah yang menciptakan bumi ini. Dalam wujud manusia dan seterusnya. Atau dilahirkan. Kemudian dia mengajarkan bahwa akulah sang pencipta alam semesta. Itu tidak ada. Bahkan Yesus yang disembah sahabat-sahabat Kristen. Justru ketika dia datang ke muka bumi, mengajarkan Bani Israel sebagai pengikutnya untuk menyembahnya kepada esensi Allah sang pencipta alam semesta. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu yang terpenting. Nah sekarang pertanyaan saya kembali. Ketika Anda beribadah, sosok mana yang Anda hadirkan, yang Anda katakan satu di dalam Anda berdoa? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? Ibu Uti atau saya? Saya dulu. Ya. Ya, maaf di-mute semua ya, supaya nggak berisik. Maaf tolong di-mute semua yang lain, supaya nggak berisik. Oke, tolong di-mute ya. Yang lain di-mute tolong. Ya, ini jalan terus ya. Semua. Ya, ini tadi Pak Zulkifli jelas masih saja bicara tentang imani, walaupun dengan penegasan bahwa Tuhan yang kamu imani itu bukan berarti tidak ada. Karena yang kita bicarakan ini adalah pembuktian. Apapun perkataan Pak Zulkifli tidak membuktikan bahwa Tuhan Pak Zulkifli itu ada gitu loh. Karena yang Pak Zulkifli itu adalah imani, semua dalam ranahnya imani. Nah, sekarang Pak Zulkifli membawa ayat ya untuk mendukung bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang bukanlah Tuhan gitu. Karena Yesus itu kata Pak Zulkifli bukanlah Tuhan. Lalu PL itu bukan kitab kami, tetapi maaf Pak, kitab PL itu kami buka siang malam dan ini ada dalam kitab kami. Betapapun Pak Zulkifli mengelaknya bahwa PL itu bukan kitab kami, tetapi maaf Pak, itulah kitab kami. Kitab kami terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru dan itu ada hubungannya sangat dekat sekali. Ada hubungan, ada kait-mengkait yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Betapapun Pak Zulkifli menyangkalnya bahwa PL bukan kitab kami. Lalu Pak Zulkifli mengatakan kalau begitu Yudaisme menyembah Yesus. Maaf Pak Zulkifli. Kenyataannya yang sebenarnya adalah Yudaisme itu mereka bukannya tidak mengenal konsep anak Allah, tidak mengenal konsep Trinitas, bukan. Mereka hanya menolak bahwa Yesuslah yang dimaksudkan itu.
Mereka hanya menolak bahwa Yesuslah yang penggenapan itu. Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sudah genap semua apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesuslah yang menggenapi pengampunan dosa dengan penumpahan darah itu. Dan Yesus sudah genapi itu, bahkan Yesus sudah naik ke sorga. Masalahnya orang Yahudi itu bukan ini. Mereka hanya menolak bahwa Yesuslah penggenapan itu. Sampai sekarang mereka masih menanti-nanti supaya Mesias itu datang. Anak manusia itu datang, anak Allah itu datang. Tetapi masalahnya mereka sudah terlambat. Karena anak manusia itu bukan saja sudah datang, tetapi dia sudah naik ke sorga. Bahkan sekarang ini kita sedang menunggu kedatangan yang kedua kali. Jadi Bapak nggak bisa mengambil contoh bahwa Yahudi itu menolak Yesus, itu artinya bahwa Yesus itu tidak benar. Maaf Pak, ini hanyalah aplikasi orang ke orang. Sedangkan Yahudi yang menolak Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa mereka memang akan memberontak terhadap anak Allah itu. Di dalam Yesaya 63, ya bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang akan datang. Dia yang menyelamatkan, dia yang menebusnya. Dan dikatakan bahwa dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa manusia itu. Jadi dia yang akan datang melalui firman-Nya itu, dia memberikan manusia. Dan ketika Bapak mengatakan di dalam Yohanes 2, Yohanes 1 ayat 7 itu untuk penyesat, maaf Pak, di situ dikatakan barang siapa yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai anak manusia, itu justru untuk Bapak. Ketika Bapak mengatakan Kristus itu artinya Tuhan, Tuhan yang datang sebagai manusia Bapak tolak, itulah artinya antikristus itu. Itu maksud yang dimaksud oleh Yohanes, karena Yohanes mengatakan bahwa kami ini ada di dalam yang benar, dikatakan dengan jelas di situ. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menyatakan, mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ayat-ayat yang Bapak kasih itu ngawur semua. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 itu Yesus tidak berubah dalam ketetapannya. Yesus tidak berubah dalam kasihnya. Yesus tidak berubah. Dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Ketika dia mengasihi, dia akan mengasihi. Itu maksudnya Pak. Konteksnya lihat dulu. Lalu di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu juga ngawur. Bapak mengatakan itu untuk Raja Ahaz. Maaf Pak, ketika Bapak mengatakan memang itu untuk Raja Ahaz, memang Yesaya memakai kejadian pada saat itu, tetapi untuk menubuatkan Raja Ahaz itu pada saat itu tidak ada anak yang lahir yang disebut Allah Bapa, tidak ada anak lahir yang disebut Immanuel, tidak ada yang berasal dari tunas Daud dan akan menghakimi isi dunia ini, yang akan mati, bangkit lagi dan hidup lagi, lalu akan menjadi hakim. Oh tidak Pak, lalu dia akan menjadi penebus dan juru selamat, akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Yesaya 53. Tidak itu Pak, tidak, itu bukan untuk Ahaz, ya kan? Nah setelah itu Bapak mengatakan bahwa sosok itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Maaf Pak, lagi-lagi Bapak di sini hanya berasumsi dan hanya memberikan pengertian Bapak sendiri, kesadaran Bapak akan ketuhanan, dan hanya membuktikan keimanan Bapak, sedangkan Bapak sudah gugur menyalah-nyalain kami dengan mencomot-comot ayat yang salah gitu loh. Silakan Pak Ibnu. Ya, faktanya Pak Ustaz itu menyembah Ka'bah. Ya, secara fisik itu Nabi Muhammad juga menyembah Ka'bah. Itu secara fisik. Secara rohani bagaimana? Nah itu. Kalau dari pembicaraannya Pak Ustaz, itu kembali kepada Tuhan yang tak dikenal. Tuhannya Parmenides. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu kalau kamu ditanya siapa yang kamu ikuti, ya ikuti millat Ibrahim. Ya, pada zamannya Ibrahim itu Tuhan yang tak dikenal. Nah, dari pembicaraannya Pak Ustaz, itu ada yang saya tanggapi, yang saya catat baik-baik, yaitu masih mencampur adukan ya dalil-dalil, mencampur adukan dalil Trinitas dengan dalil tauhid.
dalilnya itu trinitas itu Pak, kalau dikatakan kalam itu ada di dalam diri, itu diri Allah itu dalilnya trinitas, bukan dalilnya itu tauhid. Nah itulah anunya itu Imam Asy'ari itu sifat 20. Kemudian yang kedua, kayaknya Pak Ustadz belum memahami istilah sembah, ya, belum memahami itu istilah sembah. Ya, jadi secara nanti saya jelaskan itu sebentar. Kalau bagaimana wujud yang disembah oleh orang Kristen, nanti dari Trinity itu saya jelaskan. Tetapi dari pembicaraan-pembicaraan itu yang ada saya ulang sekali lagi bahwa ada 3 ulama yang menentang Anda itu, karena Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang tak dikenal, atau oleh Ibnu Taimiyah itu dikatakan kepada Anda itu pada waktu Ibnu Taimiyah berdebat dengan orang Asy'ari itu Tuhan Anda itu adalah Tuhan ideologi. Kenapa dikatakan Tuhan ideologi? Karena kalau ada 5 orang yang menjelaskan tentang Tuhan yang seperti itu berbeda-beda. Jadi jangan sekali-kali disematkan Tuhan, jangan sekali-kali penjelasan itu disematkan kepada Tuhan. Itu tidak mencukupi itu penjelasan Anda itu tentang Tuhan. Jangan. Harus itu penjelasan Anda itu Anda pahami sendiri. Itu belum mampu menjelaskan tentang Tuhan. Ya, kalau kita baca di Alkitab itu misalnya di kitab Ayub itu jelas Allah itu besar, tak terjangkau oleh pengetahuan kita, tahun-tahunnya tak terselidiki. Nah, itu hebat Tuhannya orang dulu itu. Sama saja dengan di Al-Quran itu. Itu Tuhan yang tak dikenal. Tetapi setelah kedatangan Yesus itu Tuhan baru Tuhan bisa dikenal. Dan nanti Anda itu kayaknya juga kurang tahu membedakan antara Tuhan dengan Allah. Nah, ini kelompok Islam ini. Cukup dari Ibnu Taimiyah saja saya lawan Anda. Nah, itu sepertinya Anda sudah tidak mampu memahami Tuhan yang Anda tahu itu adalah Tuhan ideologi, Tuhan yang tak dikenal. Ya. Nah, itu jadi ada 2 ya yang masih belum bisa dipahami oleh Pak Ustadz, yaitu masalah menyembah, masalah Tuhan dengan Allah. Ya, secara fisik itu Pak, Bapak itu menyembah Ka'bah. Itulah sebabnya Tarikatul Muhammadiyah mengatakan hadirkan Ka'bah pada waktu salat. Karena kalau yang Anda hadirkan itu adalah konsentrasi, maka konsentrasi itulah Tuhanmu. Kau hafal itu bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran itulah Tuhanmu. Kalau menurut Tarikatul Muhammadiyah, yang harus dihadirkan itu yang fakta yang nyata, ya. Pada waktu seandainya Anda salat di Mekah itu di samping Ka'bah itu, ya tentu yang Anda lihat adalah Ka'bah itu, Anda menyembah Ka'bah. Tetapi pengetahuan kita tentang menyembah itu harus ditingkatkan lagi, karena pada waktu kita menyembah Ka'bah itu harus ada lagi ilmu supaya kita tidak menyembah Ka'bah. Ya. Jadi itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tapi saya mau tahu kemampuan Anda menjawab itu dari Al-Quran. Bahwa Anda itu menyembah Ka'bah atau menyembah ideologi. Ya. Nah, itu kalau dari segi penjelasan Anda itu tadi, masih menyembah ideologi. Seharusnya Anda menjelaskan itu misalnya begini. Anda secara fakta ya, secara kenyataan, termasuk Nabi Muhammad SAW itu menyembah Ka'bah. Ya. Sekarang bagaimana Anda menghindari menyembah Ka'bah itu? Karena faktanya Anda menyembah Ka'bah. Ya sekian Pak. Iya, karena Anda cuma nyerocos double kosong, tidak ada maknanya. Jadi gini, di dalam ajaran agama Islam, yang pertama Anda harus pahami itu adalah memahami bahwa saya mau berdua nanti ini orang, kalau bisa. Saya tanya kepada Bapak, Sang Pencipta alam semesta itu Ka'bah atau bukan? Bagaimana penjelasannya? Pertanyaannya. Sang Pencipta alam semesta itu batu kubus yang ada di Mekah atau bukan? Kira-kira menurut Anda? Sang Pencipta alam semesta batu kubur.
Batu kubus yang ada di Mekah atau bukan menurut akal Anda? Yang menciptakan alam semesta. Iya, iya. Ya Allah yang menciptakan, sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Lebih baik Bukan- berjalan begini. Bukan batu kubus, Iya, bukan. bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah yang menciptakan alam semesta. Karena itulah kami tidak menyembah Ka'bah, Pak. Salah penjelasanmu, Bos. Oke, Baca saya Al-Quran. jelaskan dulu. Tidak begitu Tolong, caranya menjawab. Saya itu. dulu, Tolong Pak. Pak, tolong Pak Ibnu Ibnu Kalam. Kalam, tolong berhenti Ibnu Kalam dulu, dengarkan karena saya. Anda ini menyembah giliran. sosok. Itulah Anda sebabnya saya menyembah- tanya ke tadi. Bagaimana Anda- caramu menghindari itu menyembah Ka'bah? Faktanya kan kamu menyembah Ka'bah. sosok. Bagaimana Tunggu, caranya ini waktu saya, diketahui Pak. bahwa kamu Kasihan tidak menyembah Waktu Ka'bah? Bapak habis. Pak Ibnu Kalam. Waktu Bapak habis. Tolong Kasihan. diamkan. Waktu Pak saya Ibnu masih Kalam. ada. Ya, Ada silakan. tertulis Ada dalam banyak. Al-Quran itu. Ada tertulis dalam Anda Al-Quran. bukan lawan saya. Sekali Anda lagi, Pak sedikit Ibnu pun Kalam. tidak pernah membawa dalil apapun di sini. Ngerti? Iya, betul. Anda hanya Ya, menuhankan Pak akal Anda. Anda Ya, bagi saya silakan, tidak Pak bedanya Juma. dengan pantat ayam. Ngerti? Lanjut, Pak Juma. Baik. Protes tanpa dalil itu adalah pantat ayam Pak bagi Kalam, saya. diam dulu Pak Harus Kalam. punya dalil kalau bicara dengan saya, Pak Ibnu Kalam. Dalil Mau- apa mau dicari- yang Anda gunakan? Anda menggunakan dalil Nanti apa Pak dari Kalam, tadi? Pak Kalam. Ada Pak Kalam, dalilnya. Nanti Pak Kalam, kasih waktu nanti Pak Kalam. Iya, Dah. begini. Silakan. Justru Baik, saya mau Anda tahu punya dalil dalilnya apa dari Anda. menerangkan ini kepada saya. Anda baca Quran tidak, baca gospel juga tidak. Sebenarnya Anda itu mau berdebatnya cocoknya dengan tembok. Karena ini berbicara mengenai agama, keyakinan. Yang Anda bawa di sini adalah tarekat. Anda cocoknya dengan orang-orang yang menyembah kepada batu, menyembah kepada api, menyembah kepada gunung. Itu yang cocok dengan Anda karena sama-sama menyembah akal. Sabar Pak Kalam, biar saya. Iya, Ya. lanjut aja. Nah sekarang giliran saya. Oke, waktu saya masih banyak Pak Kalam. Nanti kalau Bapak mau saya di Makassar Pak, kita ketemu. Bapak bawa kitab dan Bapak harus jujur-jujuran. Sosok sembahan Bapak itu seperti apa? Masa malu menyebut sembahan Bapak itu kayak mana? Kalau saya tidak. Saya sudah menjelaskan sembahan saya. Bapak malu menyebutnya sembahan Bapak. Entah apa modelnya, sapi atau kucing. Tidak ngerti saya. Jadi cara mengenal sang pencipta alam di dalam ajaran agama Islam itu memang harus diimani, harus dengan iman. Ya, sebagai muslim, umat Islam harus meyakini bahwa Allah itulah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Itu yang dikatakan iman, Pak. Islam itu didirikan di atas iman, bukan hanya percaya saja. Nah, selain segala bentuk ciptaan yang berbeda-beda di atas muka bumi ini, ada bentuknya, ada warnanya, ada jenisnya dan sebagainya, akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu ada yang menciptakannya dan tidak mungkin ada dengan sendirinya dan tidak mungkin yang menciptakannya itu adalah Ka'bah, batu kubus yang sering dicuci, yang sering dibersihkan oleh orang di Mekah. Selain itu, ya, Anda sebagai orang yang memahami ilmu kalam, saya tahu Anda adalah orang filsafat. Panca indera kita ini juga mengakui adanya sang pencipta, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Karena kita melihat ada orang yang berdoa, ada yang menyeru kepada sang pencipta alam dan meminta sesuatu padanya untuk dikabulkan. Adapun tentang pengakuan fitrah, itu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran loh, saya bawa ayat, saya bawa dalil. Iman kami berdasar kepada kitab suci, bukan asumsi tarekat. Ya, di Al-Araf ayat 172-173. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka kemudian menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami mempersaksikannya, kami lakukan yang demikian itu. Agar kami pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Terhadap keesaanmu maksudnya. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Lalu kemudian yang perlu Bapak ketahui, di dalam ajaran agama Islam, ada yang disebut dengan rububiyah terhadap Allah. Ya, cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya setelah yang tadi yang Rububiyah itu dalilnya Ibnu Taimiyah, bukan dalilnya Asy'ari. Kau itu mencampur adukan dalilnya Ibnu Taimiyah dengan dalilnya Asy'ari. Saya bukan penganut tarekat, Pak. Saya sudah katakan kepada Anda, saya bukan penganut tarekat seperti Sabar, Bapak. Pak Kalam, sabar. Ya, Ya, di silakan. dalam Al-Fatihah ayat 2 dikatakan segala puji bagi Allah
pemilik, penguasa semesta alam. Itulah rububiyah. Cara mengenal Allah dalam Islam, ini diyakini keesaan rububiyah Allah. Sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kami wajib meyakini keesaan rububiyah Allah. Berupa bahwa hanya Allah yang mencipta. Tidak ada bantuan daripada Yesus atau makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada. Dialah Allah yang memiliki, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Jelasnya bahwa hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana. Allah yang mengawasi, mengatur, menguasa, pemilik hukum, dan lain-lain sebagainya. Menunjukkan bahwa kekuasaan itu milik tunggal hanya bagi Allah. Tidak kepada makhluk yang lainnya. Dengan begitu, seorang umat muslim yang benar meyakini bahwa tidak ada sosok makhluk pun yang menandingi Allah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah dan juga dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Alkitab juga bilang begitu, Pak. Dialah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya. Segala sesuatu dia tidak beranak. Di Alkitabmu Tuhanmu beranak. Ngerti? Dia tidak diperanakkan. Di kitabmu Tuhanmu diperanakkan. Ngerti? Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Coba bayangkan. Yesus setara dengan makhluk. Ngerti? Karena dia adalah manusia. Dan itu adalah sembahanmu yang kamu malu menyebutnya. Kemudian, dalam ajaran agama Islam, disebut mengenal Allah itu dengan uluhiyah. Cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya adalah dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Makanya Anda bingung. Tuhan Anda yang ketika Anda menyembah itu, yang mana Anda sembah? Coba tunjukkan sosoknya. Anda malu. Nanti kita berhadapan. Baru saya tunjukkan bahwa Tuhan saya adalah Mpok Ati. Nanti kita bertemu. Biar saya jawab, Ibu. Kamu jawab pakai dalil. Kalau kamu tidak ada dalil, kamu sama aja dengan pantat ayam ngomong tanpa dalil. Jadi di dalam ajaran agama Islam tidak boleh mendirikan atau melaksanakan sebuah ibadah kepada selain daripada Allah. Hanya Allah. Tidak boleh ada anak, ada Roh Kudus, dan tidak boleh. Hanya ada Allah yang harus diibadahi satu-satunya. Tidak boleh menyembah kepada tiga esensi. Walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya seperti Yesus, kepada malaikat, seperti Roh Kudus dan seterusnya. Apalagi kepada makhluk yang dilahirkan oleh manusia. Tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali itu disembah selain daripada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu salah tafsir kok, Bos. Salah terjemahan kok. Tidak ada kata menyembah di situ. Sekali lagi, Pak Ibnu Kelam. Pak Ibnu Kelam, Anda jangan menyela. Anda jangan menyela. Jadi yang perlu Anda pahami di dalam ajaran agama Islam, ruang lingkup ibadah umat Islam, segala yang dicintai dan diridai hanya kepada Allah. Baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ibadah akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Satu, ikhlas hanya untuk dirinya. Atau mutaba'ah. Ikhlas yaitu mencari ridha hanya semata kepada Allah. Sedangkan yang kedua, mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, orang yang meyakini keesaan hak hanya milik Allah, maka dia hanya akan mengibadahi satu pribadi, yaitu Allah. Tidak ada embel-embel menyembah kepada anaknya atau kepada utusannya berupa Roh Kudus. Hanya kepada Allah saja. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda ibadah, siapa sosok yang Anda bayangkan di dalam ibadah Anda? Jangan malu-malu untuk menyebutnya di sini. Silakan. Bang Jul. Silakan Pak Ibnu Kelam. Ya, saya dulu sebentar, Pak. Ini udah tinggal sedikit waktu kita, Pak. Pak Ibnu Kelam. Nah, jelas ya, sekali lagi walaupun Pak Jumat teriak-teriak Allah begini, Allah begitu, tetap intinya adalah hanya meyakini. Karena Pak Jumat tidak bisa membuktikan bahwa pernyataan saya, bahwa ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Juma untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan adalah salah semua. Bapak tidak sangka itu, tetapi Bapak hanya bercuap-cuap mengenai keesaan Tuhannya Bapak, lalu hanya begitu saja. Terus dari awal sampai akhir Bapak hanya berideologi, Bapak hanya mengimani apa yang Bapak percayai. Jelas seperti yang Bapak Kala mengatakan bahwa itu hanyalah ideologi Bapak gitu loh. Yang saya minta dari tadi adalah di mana pernyataannya, di mana ada bukti bahwa yang Bapak percaya itu ada, seperti dia menyatakan diri di tempat kami gitu loh Pak. Seperti
bagaimana Tuhannya Bapak itu sama seperti Tuhan kami. Ya jelas tadi Bapak mengatakan seperti ini. Ya, Bapak mengatakan seperti ini tadi sama saya ya. Bapak bilang begini, harus diimani, bukan hanya percaya. Nah itu dia. Ya harus diimani bukan hanya percaya, yaitu itu kena di Bapak sendiri, bukan hanya percaya dan imani. Bapak harus memberikan buktinya kepada kami. Untuk itulah kami dan Bapak itu berdialog. Kalau Bapak tidak bisa membuktikan apa yang Bapak asumsikan itu, apa yang Bapak percaya itu, ya sia-sialah gitu loh Pak. Ya silakan saja berasumsi sendiri, mengimani sendiri tanpa pembuktian. Jelas dari awal sampai akhir tidak ada pembuktian gitu loh Pak. Tidak ada pembuktian bahwa yang Tuhan yang Bapak sembah itu adalah satu oknum yang nyata, yang ada, yang terlihat, yang berbukti, yang fakta gitu loh. Tidak Pak, Bapak tidak menunjukkan itu kepada kami. Ya udah itu aja. Silakan Pak Kalam. Ya, untuk menghindari pada waktu kita sujud kepada Ka'bah, kalau saya salat dia di samping Ka'bah, untuk menghindari saya menyembah Ka'bah itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, itu yang saya harapkan dari Pak Ustaz, di mana ayatnya di dalam Al-Quran supaya kita tidak menyembah Ka'bah. Padahal faktanya kita menyembah Ka'bah. Jadi tolong diberikan ayatnya itu. Kalau saya tahu ayatnya kan. Coba ayatnya Pak. Sebutkan ayatnya Pak, jangan klaim aja Pak Ibnu. Iya, saya mau tahu dulu kemampuan ilmunya Pak, karena dia kan belajar Al-Quran. Enggak, saya moderator, saya berhak meminta data. Silakan tunjukkan ayatnya. Orang gila ini kayak. Silakan tunjukkan ayatnya. Jangan seperti yang diklaim seperti pantat ayam, cuma bisa ngomong tapi tanpa data. Silakan tunjukkan. Maaf, kalau moderator ikut-ikutan marah ya, memihak kepada satu pihak, ini namanya tidak, malah ingin saya pancing lagi, lagi, ya. Karena kalau saya berbohong kan, ini ada. Pak Juma, ini ada ayatnya. Pak Juma tunjukkan aja permintaan saya. Silakan Pak dalilnya. Di samping kiri saya. Silakan dalilnya, silakan. Jelas. Di samping kiri saya sudah ada. Pak Juma. Saya sudah lihat dalilnya. Saya sudah lihat dalilnya, ya. Bacanya. Coba Anda baca. Itu dalil itulah yang kita gunakan supaya Pak, kita. waktu kita sudah mau habis Pak. Udah Pak, dulu. Waktu kita sudah mau habis, nanti Pak Juma banyak omong, kita nggak kasih waktu. Udah silakan Pak Juma. Ya, baik, biarkan dia banyak ngomong. Baik. Yang jelas yang ada di pikiran saya, dia tidak tahu itu menjawab bagaimana caranya menghindari tidak menyembah Ka'bah, karena ada di dalam salah. Anda salah. Ini kami tidak menyembah Ka'bah. Anda salah. Anda gila. Ya, Pak Juma silakan. Malah saya lebih suka kalau saya tidak kasih tahu supaya dia cari. Tolong dari pihak Kristen untuk apa? Untuk kompak. Kalau memang udah disilakan harus diem. Jadi nggak ditunda lagi waktunya. Silakan Pak Juma. Udah selesai. Waktu kita tinggal 4 menit Pak Kalam. Silakan Pak Juma. Pertanyaan saya untuk Ibu yang terakhir kalinya ya. Ibu tolong jawab kepada saya. Orang-orang Yahudi yang mengkitabkan kitab Tanakh, coba Anda tunjukkan kepada saya sosok yang mereka klaim sebagai sang pencipta alam semesta itu seperti apa sosoknya. Itu satu. Tolong jawab ini ya Bu Uti ya. Kedua, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa yang Anda dudukkan sebagai standar menilai Al-Quran itu, sebagai standar menilai Allah itu adalah sosok Tuhanmu yang adalah makhluk. Kamu ingin Tuhan yang menciptakan alam semesta ini seperti Tuhanmu yang berupa anak manusia. Kamu punya Tuhan, punya silsilah. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Bani Israel. Dari mana? Dari dosa mereka. Bukan dari dosa Kristen, bukan dari umat Kristen. Jadi Yesus itu bersilsilah. Apakah Tuhan ini bersilsilah? Itu maksudnya Anda. Anda mau Allah itu bersisilah seperti yang Anda sembah? Nggak mungkin dong. Lalu kemudian Tuhan Anda cuma memimpin Bani Israel. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus untuk hanya Israel. Ini Tuhan apaan yang kayak begini? Terus kemudian Tuhan Anda dibaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Baptis itu adalah orang yang disucikan, orang yang dibersihkan dari dosa-dosa. Anda mau Allah sang pencipta alam semesta seperti Tuhan Anda.
ditampar, diseret, disunat, dipotong kolotnya, kemudian disimpang di tiang palang. Anda mau Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, namanya saja sudah maha suci, maha tinggi, Anda inginkan dia rendah seperti makhluk, seperti Tuhan Anda? Gak bisa seperti itu, Bu Uti. Jadi sekarang saya ingin tahu dari Anda, menurut pengetahuan Anda, sosok sembahannya Bani Israel yang wujud, yang ada, yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa digambarkan, yang bisa dibuktikan menurut pembuktian yang Anda inginkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Silahkan. Bang Juma, di sini juga ada Ustadz Tata. Waktunya masih panjang. Silakan Ustadz Tata kalau mau menambahkan. Ustadz. Oh, hilang lagi kayaknya sinyalnya. Silakan untuk pihak Kristen menjawab pertanyaan dari Bang Juma. Silakan. Ya, Pak Juma ya, saya ini ya. Pak Juma mengatakan yang Bapak Juma ceritakan tentang Yesus itu hanyalah sisi kemanusiaannya. Ketika dia sudah jadi manusia, dia diseret. Dengar ya, ketika dia jadi manusia, dia diseret, dia makan roti dan semua yang Bapak katakan itu bicara tentang kemanusiaannya. Kami tidak memungkiri bahwa memang dia datang sebagai manusia, tetapi maaf, dia itu juga adalah Allah Bapa. Dan yang dipercayai oleh Yahudi itu adalah anak Allah. Anak Allah yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias, oke? Setelah Yesus mengaku bahwa dia Mesias, makanya Yesus dibunuh. Karena itulah yang sedang mereka tunggu-tunggu. Yesus dianggap menghujat Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Karena apa? Karena anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah itu yang sedang ditunggu-tunggu. Ingat ya, anak Allah dalam kapasitas Mesias, bukan anak Allah, umat Allah seperti yang Pak Zulkifli gadang-gadangkan. Nah, ketika Pak Zulkifli mengatakan dia ditampar, dia dibunuh, dia dipermalukan, dia berkuluk, itu ada dalam kapasitasnya sebagai manusia yang datang menjadi penebus dan juru selamat, dan dia menebus dosa Pak Zulkifli. Kalau dia tidak mati di kayu salib, dosa Pak Zulkifli tidak akan pernah terhapuskan gitu loh. Nah, itu bicara tentang kemanusiaannya. Lalu Pak Zulkifli mengatakan apa lagi tuh? Ya, silakan Pak Kalam, itu saja Pak. Ya, saya tetap menilai Pak Suma ya seperti saya mulai dari awal lagi ya. Jadi gara-gara itu pertanyaan itu saya mencari bagaimana sebaiknya kita menyembah ya. Karena faktanya kita menyembah Ka'bah ya, faktanya umat Islam itu menyembah Ka'bah. Untuk menghindari menyembah Ka'bah. Bagaimana Pak? Anda aja kali yang nyembah Ka'bah. Bang Jul, suara saya bisa. Makanya saya mau lanjutkan penjelasan saya. Untuk menghindari menyembah Ka'bah ini. Makanya saya banyak belajar. Jadi saya kedengaran Pak Ustadz Tata kedengaran. Tahan dulu Ustadz Tata. Silakan. Tahan dulu Ustadz Tata. Silakan Pak Ibnu Kolam. Ya, saya mencarinya di dalam Al-Quran supaya kita tidak menyembah Ka'bah. Karena faktanya kita menyembah Ka'bah. Dan itu ada di dalam Al-Quran ya. Ada perintah di dalam Al-Quran supaya kita tidak menyembah Ka'bah. Saya sengaja tidak menyampaikan dulu karena saya mau tahu kemampuan belajarnya agama Pak Ustaz. Nah, nanti kalau misalnya siapa yang mau mengetahui siapa yang ditembak oleh orang Kristen, nanti saya bisa juga jelaskan. Tapi ada 3 poin yang saya catat baik-baik di sini yang belum dipahami oleh Pak Ustaz, yaitu istilah Allah, Tuhan dan sembah. Ya, Allah kalau di Alkitab itu Pak sebutan, kalau di Al-Quran itu nama. Kalau dan yang berbeda itu Pak, Tuhan dengan Allah. Kalau di dalam Tertullianus itu sudah menjelaskan bahwa Bapak bukan anak. Itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Itu betul, amin. Itu sudah kalau bertemu itu Tertullianus dengan Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad ngomong sama Tertullianus kau kafir karena kau bilang itu Yesus itu Allah. Tertullianus bisa menjawab. Karena pada rumusan Trinitasnya itu sudah dikatakan Bapak bukan anak. Karena posisi Bapak di sini, posisi Bapak di sini adalah ya jangan dulu digambung. Posisi Bapak di sini adalah sebagai Allah, karena di dalam Alkitab itu dikatakan satu-satunya Allah adalah Bapa. Untuk tim Anda udah habis ya.
sekarang giliran tim Muslim untuk menghabiskan waktu masih 10 menit 47 detik, masih panjang. Silakan pergunakan dengan baik untuk mematahkan argumentasi dari pihak Kristen. Silakan Bang Zuma dan silakan Ustaz Tata untuk melakukan 10 menit. Yuk, silakan. Bang Zuma saya. Silakan. Oke. Jadi gini. Kalau Pak Kalam ini tidak punya bukti kalau kami menyembah Ka'bah. Memang tidak ada dalam Al-Quran. Karena memang pertama kali umat Islam itu menyembah Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan itu berlaku sampai 6 bulan atau 16 bulan atau 17. Nah, setelah itu maka turun ayat disuruh pindah kiblatnya. Nah, orang Yahudi juga tahu bahwa itu bukan menyembah Baitul Maqdis. Ketika dipindah kepada Ka'bah juga bukan menyembah Ka'bah, tapi ini perintah berkiblat. Sebagaimana juga dalam perjanjian lama ya, aku menyembahmu menghadap ke bait suci ini kan gitu. Makanya ketika Allah menyebutkan surat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam tafsirannya Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu apa? Kiblat yang pertama. Inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Ya, terus siapa yang membangun? Nabi Ibrahim dan Ismail. Mana dalilnya? Wa id yarfa'u Ibrahim. Terus, nah disitulah karena dia kiblat pertama, ya sehingga yang pada dasarnya ke Baitul Maqdis dipindah ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi bukan menyembah itu, tapi diperintah untuk berkiblat, kiblatnya yang pindah, karena itu adalah kiblat atau bait suci yang pertama yang dibangun, gitu loh, yang membangun Ibrahim dan Ismail. Terus kalau masalah, tidak usah kamu bahas ilmu kalam-kalam itu, karena saya paham mana uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ada 3 kalau Taimiyah, Ibnu Taimiyah ada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau Asy'ariyah itu aqaid yang 50, yang kepada Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, para nabi 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Kalau untuk Allah fi'lukul mungkinin autarkuhu. Kalau untuk para nabi, al-a'radul basyariyatul lati la tu'addi ila nafsi fi maratibihimul aliyah. Itu jangan Anda pakai bahas itu. Nanti Anda enggak bisa itu kalau lawan saya. Kalau rumusannya Bahaudin Naksabandi bagaimana? Pak Ibnu Kalam, Anda saya peringatkan untuk terakhir kalinya Pak Ibnu Kalam. Ya, Pak Ibnu Kalam. Jangan membahas ke Naksabandiyah, Qadiriyah itu toreko. Bukan masalah akidah. Ya, jadi Anda tuh nyasar itu. Oke, silakan saya serahkan ke Bang Zuma. Oke, baik. Jadi saya konsen ya terhadap kalau penjabaran yang tadi itu saya sudah selesaikan kaitannya dengan tuduhannya penyembah-penyembah makhluk ini. Jadi gini, ketika saya tanya sosok yang disembah oleh Bani Israel, apakah Anda bisa tuliskan, apakah Anda bisa menggambarkan seperti apa sosoknya? Apakah dia berbentuk roh yang gentayangan, atau dia berbentuk manusia kah, atau dia berbentuk burung merpati? Mereka Bani Israel pun tentu tidak akan mampu untuk menggambarkan sosok sembahan mereka. Makanya tadi Ibu Uti hanya mengatakan, itu kan pada saat dia menjadi manusia. Sehingga dia ditampar, dia diseret. Lah, Ya memang dia iya. jadi Memang manusia. iya, Pak. Iya, karena memang dia manusia, Uti. bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tidak begitu. Buti, waktu Anda Karena habis, kita Buti. tidak mengatakan seperti itu. Yang Buti, ditunggu waktu Anda oleh habis. Bani Israel itu adalah Mesias. Dia Mesias yang ditunggu itu adalah seorang raja yang sama seperti Daud, yang sama seperti Salomo. Bukan yang datang yang mereka katakan sebagai anak haram, anak yatim, tanpa ayah, ya hanya anak tukang kayu. Bukan yang seperti itu yang mereka tunggu. Lagian mereka mengimani kitab Yeremia 36 ayat 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Dia tidak akan memiliki keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Itu adalah keturunan Yoyakim. Yesus itu keturunan Yoyakim. Comot ayat. Jadi mau saya bacakan satu kitab gitu. Jadi Yeremia 36 ayat 30, sebab itu berfirmanlah Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud.
Jadi bagaimana mungkin kemudian Matius 1 ayat 1 mengatakan dia adalah anak Daud, dia lahir seorang raja lahir di kota Daud bernama Yesus. Bagaimana mungkin? Sementara dalil dari kitabnya Bani Israel dikatakan firman Tuhan tentang Yoyakim, raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi tidak mungkin Yesus itu akan diterima sebagai Mesias yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu yang perlu Ibu pahami. Bukan karena Yesus itu mengatakan dia Tuhan, maka dia ditolak. Waktu aja saya ngasih tahu. Bukan karena Yesus itu datang sebagai Tuhan karena dia ditolak. Karena dia datang itu mengatakan dirinya sebagai Mesias, makanya ditolak. Sementara Mesias yang ditunggu itu bukan dari keturunan Yoyakim. Yesus dari keturunan Yoyakim. Jangan-jangan Ibu nggak tahu. Jadi di dalam 1 Tawarik, ya, 3 ayat 15, anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanam, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zekeria, dan anak yang keempat ialah Salum. Jadi tidak mungkin sang pencipta alam semesta itu inkarnasi dilahirkan oleh manusia. Maka Yesus ditolak bukan karena ditolak dia sebagai Tuhan, tetapi dia ditolak sebagai Mesias. Hanya orang Kristen yang diajarkan melalui penjajahan Romawi Yunani terhadap tanah Yudea yang kemudian melanjutkan ajaran politeisme, yang kemudian mengajarkan ajaran penyembahan terhadap roh-roh. Apakah Tuhannya Kristen itu hanya berupa roh? Tidak. Tuhannya Kristen itu berupa roh-roh. Di dalam Wahyu 5 ayat 6, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Kalau 7 roh berarti roh-roh. Penyembah roh-roh itu dianut oleh kepercayaan Yunani Romawi. Silakan Anda bantah dalilnya. Saya membacakan dalil kepada Anda. Wahyu 5 ayat 6, itulah ketujuh roh-roh Theos yang diutus ke bumi. Berarti sembahan Anda adalah roh-roh. Kalau secara spesifikasi daripada ayat itu berbentuk dia bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, kembali kepada pernyataan saya bahwa Yesus itu adalah manusia yang Anda sembah. Dia bukan Tuhan. Dia adalah sosok anak manusia yang kemudian Anda katakan, oh iya memang pada saat itu dia adalah manusia. Justru karena dia adalah manusia, maka dia bukanlah Tuhan. Karena dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8 yang Anda bacakan tadi, Yesus dari sejak dulu, sekarang, maupun seterusnya selama-lamanya. Jangan diganggu, Bu, biar saya nanti yang jawab. Berubah-ubah. Dia tetap Yesus. Dia tetap Yesus, tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia. Oke? Sekarang Anda mempercayai Yesus sebagai... Bukan Yesus datang sebagai manusia, Kristus. Kristus itu artinya Tuhan. Kristus artinya Tuhan. Kristus itu artinya Mesias, orang yang diurapin. Daud juga diurapin. Kores juga diurapin, Harun juga diurapin, Salomo juga diurapin. Mereka semua adalah Kristus. Kalau Kristus adalah Tuhan, maka mereka adalah Tuhan semuanya. Pantas saja Ibnu Kalam tidak berani menyebutkan sosok Tuhannya. Ternyata Tuhannya itu adalah manusia, sang Kristus itu. Jadi di dalam ajaran kitab Anda sendiri, Matius 4 ayat 8 dikatakan, dan iblis membawa Tuhannya Kristen ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan Tuhannya Kristen setelah Tuhannya Kristen itu dibawa oleh iblis dengan kemegahan dunia. Itulah Tuhanmu, itulah sembahanmu, berupa manusia, berupa anak manusia, dan dia tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi 2 kesalahan. Pertama, Anda salah menuduh umat Islam menyembah Ka'bah. Kedua, Anda salah karena menyembah makhluk ciptaan Allah. Jadi Tuhan kami menciptakan makhluk, dan makhluknya Anda tuhankan. Demikian, silakan Adinda Tahta. Silakan, masih 1 menit lebih, Ustaz Tata. Ya, saya akan meneruskan bahwa memang Tuhannya umat Islam dengan orang Nabi Israel itu sama. Nah, walaupun dalam Al-Quran banyak ayatnya ya. Bagaimana ini bisa bilang begitu?
Tadi Pak Juma bilang bukan, sekarang kamu bilang sama. Bagaimana kalian nggak kompak? Yang tidak sama Ayo, itu kenapa Tuhannya nggak kompak? Kristen. Ibu Tuhannya Uti, Kristen dengan Ibu Tuhannya Uti. Islam itu Oh, tidak nggak sama. kompak, kan? Tapi Tuhannya Yudaism dengan Tuhannya Islam itu sama. Makanya belajar. Oh, tidak. Nah, makanya. Bagaimana bisa begitu? Oh, Tadi iya. kamu Oh, mengatakan bagaimana bisa tidak. begitu? Kenapa bisa Buti, Memang begitu? Yahudi Buti. nyembah Yesus. Nah, makanya Tuhannya walaupun di dalam Alkitab Oh, ya. kurang rembukan tadi, nggak rembukan sih. Iya, iya dengerin aja nanti sudah. Ya, Buti, waktunya masih Islam. ya. Saya kasih tahu ini tauhidnya para nabi. Dalam Ulangan 4:35. Engkau diberi penglihatan untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya. Terus lagi Ulangan 6:4. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Juga ada tauhidnya Nabi Daud. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi bukan manusia. Dan tidak ada Allah selain engkau. Nah ini Nabi Daud. Sekarang Nabi Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan Misbah. Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Nah, dia tidak tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel. Tidak ada Allah seperti engkau. Nah jadi sama seperti Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tauhid Nabi Yesaya. Ya. Oke, Udah. terima kasih Uti, udah habis Ustaz Tata, waktunya sayang sekali udah habis ya. Jadi Uti, kalau ada yang ngomong jangan disautin, waktu Anda sudah habis, Pak Ibnu kamu juga jangan begitu ya. Jadi konteksnya jadi malah seperti ini, seperti berantakan gitu. Ya udah, terima kasih. Diskusinya telah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada pihak Kristen yaitu Bu Uti dan Pak Ibnu Kalam. Dengan pihak Muslim yang diwakili oleh Ustadz Tata dan Bang Zuma, terima kasih sekali lagi. Tuan rumah juga saya ucapkan sekali lagi untuk para penonton dari Bang Zuma Official, terus Al Ayubi Channel dan Evakan Faruk Channel. Terima kasih sudah menyaksikan acara diskusi kita kali ini. Semoga besok kita bisa ketemu kembali. Wajib billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma wa rzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.